Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak, Ibu, guru se-Indonesia Raya yang hebat ya. Nah, kali ini admin alepenaku.com ingin berbagi kepada Ibu Bapak semua, terutama guru-guru yang mengajar di sekolah dasar. Sebagaimana diketahui bahwa di SD, Bapak Ibu, kita mengajar dengan tematik kecuali pada pembelajaran matematika, PJOK, agama, dan muatan lokal. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya meyakini bahwa Bapak Ibu semua sudah punya RPP ya, terutama RPP kurikulum 2013, baik yang awal maupun yang disederhanakan. Nah, karena saat ini Bapak Ibu menggunakan pembelajaran daring, maka secara otomatis RPP itu disesuaikan dengan menggunakan rencana pelaksanaan pembelajaran yang daring. Baik daring asinkron maupun daring sinkron. Sinkron itu berarti menggunakan aplikasi Google Meet, Zoom, dan virtual meeting lainnya. Kemudian untuk daring asinkron itu bisa menggunakan Classroom, WA Group, kemudian blog pembelajaran, dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan tunjukkan bagaimana cara menyusun RPP dari yang sudah ada, mengubah menjadi RPP daring dengan cara yang cepat dan praktis. Pertama-tama kita pahami dulu konten RPP kita. Sesuai dengan konsep Merdeka Belajar bahwa RPP minimal hanya memuat 3 komponen ya, mulai dari tujuan, kegiatan, dan asesmen. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini RPP lengkap kurikulum 2013 yang kita pakai pada tahun-tahun sebelumnya sebelum pandemi. Terdiri dari kompetensi inti, nah ada satuan pendidikan atau identitas sekolah, kemudian kompetensi dasar, indikator, tujuan, ada materi, ada pendekatan dan metode, kegiatan pembelajaran, kemudian di belakang itu ada penilaian ya Bapak Ibu, kemudian seterusnya ada rubrik, kemudian sumber dan media, refleksi guru, kemudian di sini ada mengetahui kepala sekolah. Nah, RPP ini Ibu terdiri dari 10 halaman lebih bahkan. Nah, ini kita akan sederhanakan menjadi RPP daring. Apa yang harus dilakukan? Pertama-tama Bapak Ibu kita memahami bahwa yang akan kita ubah, yang kita sempurnakan adalah metode pembelajaran ya. Kemudian materi. Kalau andaikan materi ini sudah benar, tidak perlu diubah kembali ya. Kemudian tujuan ini misalnya menggunakan tujuan yang sudah ada, silahkan. Dengan catatan tujuan ini disampaikan pada kegiatan meeting virtual ataupun tutorial di dalam grup WA, kemudian secara asinkron. Nah, pendekatan metode Bapak Ibu kita juga perlu ubah. Kemudian kegiatan pembelajaran juga kita ubah. Kemudian nanti penilaian juga kita ubah. Oleh karena itu, kita buat dulu di format dokumen yang kosong. Ini kita pisahkan menjadi kegiatan awal pembelajaran ya, pembelajaran. Kemudian kita juga akan mengubah kegiatan akhir pembelajaran. Kita juga akan mengubah sumber belajar. Kemudian kita mengubah juga penilaian Bapak Ibu ya, penilaian. Jadi penilaian kita ringkas kembali. Nah, ini poin-poin yang kita ubah Bapak Ibu nanti yang memungkinkan kita bisa mengubahnya. Ini digunakan untuk kegiatan belajar daring Meet ya, meeting virtual. Kemudian untuk Classroom seperti apa melalui WA juga kita buat nanti di bawahnya ya, yang menjadi di halaman kedua.
Ini tujuannya apa? Agar Bapak Ibu nanti mudah ini membuat kerangkanya dahulu ya. Daring classroom ataupun PA ya, melalui video pembelajaran. Baik. Ini kita buat secara langsung Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal mengikuti langkah-langkahnya. Nah, misalnya kegiatan pembelajaran pakai Mat, kita tinggal mengambil dari yang sudah ada. Nah ini Bu ya, yang sudah kita contoh yang sudah diubah ya. Nah ini kegiatan pembukaan. Ini kita copy. Nah, kemudian masukkan di sini. Nah, ini Bapak Ibu akan menjadi kegiatan awal pembelajaran yang relatif sama untuk RPP berikutnya. Kemudian kegiatan di akhir pembelajaran juga kita sempurnakan menjadi begini. Nah, ini khusus kegiatan pembelajaran yang di Google Meeting. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, penilaian dalam RPP kurikulum 13 itu kan memuat beragam rubrik. Nah, kita tidak perlu memakai, kita cukup menggunakan ini sampai sumber media belajarnya ya. Sehingga ini juga di copy Bapak Ibu ya. Nah, ini sumber media belajar sudah selesai ya. Nah, ini adalah untuk di copy pastekan nanti kepada RPP berikutnya. Kita siapkan bahan-bahannya ini ya. Nah, bagaimana yang menggunakan Classroom? Juga kita membuat kegiatan awal pembelajaran yang relevan dengan Classroom, WA maupun video pembelajaran. Jadi, misalnya untuk kegiatan Classroom, yang pertama, nah ini Bapak Ibu, kita sudah buat ya. Misalnya menginformasikan di grup WA untuk menyimak pembelajaran video di Classroom. Kemudian dalam video itu juga berdoa. Ini bahan-bahannya Bapak Ibu. Kemudian kegiatan akhir pembelajaran. Nah, kegiatan akhir pembelajaran juga disampaikan seperti ini. Nah itu Bapak Ibu ya. Kemudian penilaian juga mengambil dari daring asinkron Classroom, Bapak Ibu ya. Nah, sama mengambil di sini. Ini yang sudah dibuat Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu membuat bahan-bahannya. Jadi bahan-bahan ini sudah selesai ya, sudah selesai. Tinggal nanti aplikasinya kepada RPP benar-benar. Nah, kita ambil satu RPP yang masih utuh sebelum kita ubah ke daring. Mana RPP-nya? Nah, kita ambil di sini Bapak Ibu. Misalnya ini ya, kita mau ubah ke PJJ. Nah, ini masih RPP lengkap. Kita akan mengubahnya ke PJJ. Langkah awal judulnya kita ubah ke RPP daring atau PJJ, silahkan ya. Kemudian ini tidak ada yang berubah karena ini memang identitas sekolah, kompetensi inti tetap, kompetensi dan indikator. Carilah indikator yang tidak bisa dilaksanakan ya. Kalau ini bisa dilaksanakan semua, maka ini tetap Bapak Ibu. Kemudian tujuan dengan kegiatan membaca melalui presentasi di Mat. Nah, ini misalnya menggunakan Mat Bapak Ibu ya. Siswa dapat menentukan ide pokok. Nah, materi ini tidak ada perubahan karena materinya memang itu. Nah, teknik dan strategi ini kita bisa sederhanakan. Metode Bapak Ibu menjadi metode daring PJJ. Daring atau PJJ misalnya ya. Kemudian presentasi melalui video, melalui Mat.
Nah, ini maksudnya Bapak Ibu, kegiatan pembukaan inilah yang kita ubah. Ya, karena ini RPP yang masih lama sebelum pandemi, maka ini diubah menjadi ngambilnya di sumber data. Nah, mengambil ini kegiatan awal pembelajaran. Kita copy, kemudian kita pastekan Bapak Ibu. Nah, di sini ya, paste. Nah, kan sudah sangat sederhana sekali. Lihat ya. Nah, ini ditarik. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini langkah-langkah yang sangat banyak kita sederhanakan. Ambil yang poin saja. Ini ke sini kita hapus gambar-gambarnya. Kemudian ini disesuaikan melalui Meet. Melalui Meet, guru mengkondisikan siswa. Ini sudah selesai. Nah, ini tinggal menambah ini karena pertemuannya melalui meeting. Kemudian ini dihapus Bapak Ibu, ya. Ini dihapus. Nah, dihapus. Kemudian gambarnya juga dihapus. Nah, siswa membaca bacaan judul secara virtual ini Bapak Ibu ya. Karena kita sekarang menggunakan meeting secara virtual. Oke. Berarti alternatif kegiatan membaca yang lain ini dihapus Bapak Ibu. Nah, dihapus. Pada kegiatan menulis, nah setelah selesai membaca melalui meeting, mencari menentukan ide pokok. Nah, pada kondisi ini Bapak Ibu, guru dapat mengamati siswa bekerja yang dikontrol dari virtual meeting itu. Kemudian yang lain dihapus Bapak Ibu sehingga lebih sederhana ya. Nah, ini dihapus. Kemudian siswa diminta mengisi tabel. Ini bisa ditugaskan dalam kurung ditugaskan di classroom. Nah, ini hubungannya meeting dengan classroom. Nah, ini disampaikan dalam Meet bahwa ini nanti silahkan ditugaskan di classroom. Kemudian untuk kerjasama dengan orang tua, maksudnya guru meminta siswa untuk menceritakan tentang profesinya. Ini orang tua berperan dalam atau mendampingi ketika siswa belajar. Nah, kegiatan penutup ini Bapak Ibu ambil lagi dari sumber data kita. Nah, ini kegiatan akhir yang Meet. Oke. Nah, kita masuk ke sini, hapus menjadi kegiatan gini. Selesai ya. Sedangkan waktunya ini bisa disesuaikan dari 15 menit menjadi 2 menit, 140 misalnya kita mau meeting 1 jam, kita sesuaikan ini menjadi 1 jam. Nah, kemudian penilaian ini dengan rubrik kita hapus semuanya Bapak Ibu, hapus ya sampai sumber media. Nah, kemudian diganti dengan sumber data ini yang sudah kita miliki. Di copy dari sini Bapak Ibu. Ya, di copy. Kemudian dipastekan di RPP yang kita buat. Nah, inilah jadinya Bapak Ibu ya. RPP kita ubah tidak lebih dari 10 menit ya. Kalau kita mau bekerja hanya sekian menit kita sudah mendapatkan RPP daring. RPP daring untuk subtema 3 contohnya ini di kelas 5. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikian ya tutorial langkah-langkah mengubah RPP yang sudah kita punya menjadi RPP daring. Untuk asinkron atau classroom BA bisa menggunakan langkah yang sama, tinggal mengambil yang harus dikopikan dari sumber data. Sumber datanya ini Bapak Ibu ya. Jadi mau mengubah RPP selanjutnya tinggal memperhatikan ini. Apakah RPP kita menggunakan daring dengan virtual meeting ataukah kita dengan PPJJ menggunakan classroom. Tinggal mengambil data-datanya di sini.
Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Demikian dari admin alepenaku.com untuk guru Indonesia yang semakin hebat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.